Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Masjid Ar-Rahman, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati tim Safari Subuh Polrestabes Makassar bersama rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada subuh hari ini. Kita bisa melaksanakan kegiatan salat subuh secara berjamaah. Kalau kita termasuk orang-orang yang kaya hari ini, barang siapa yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka akan diberikan pahalanya dunia dan isinya. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian kegiatan safari subuh yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih selama beliau menjabat sebagai Kapolrestabes, selalu berkunjung dan bersilaturahmi ke seluruh wilayah Kota Makassar. Data masjid di Kota Makassar kurang lebih 1280. Ya, hampir semuanya kita sudah datangi. Ya, alhamdulillah. Untuk itu saya mengajak, mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya. Kalau kita di masjid ini Ar-Rahman, pengasih. Ya, kalau kita di surah Ar-Rahman, nikmat apalagi yang kita dustakan. Hadirin yang berbahagia, kita ini alhamdulillah sehat walafiat, diberikan umur, diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, masih bisa datang ke masjid. Alhamdulillah. Banyak juga saudara kita ini yang kemarin jalan-jalan ke rumah sakit Wahidin, mulai dari pintu masuk UGD sampai dengan barak penuh orang sakit. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga setiap hari lewat di depan rumah banyak ambulans yang lewat menuju kesudian. Banyak yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih sehat. Datang lagi ke Polres, lihat nih, banyak sekali orang yang ditahan di Polres ini. Ya, di Polrestabes itu kurang lebih 285 orang yang ditahan karena terkait dengan kasus. Banyak persoalan yang terjadi, hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini adalah umat yang terbaik, selalu mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Ya. Mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ini wajib juga menyampaikan, mengajak kepada saudara-saudara kita. Ya, saya lihat di masjid ini jamaahnya alhamdulillah. Ya, terus saya lihat jamaahnya ini tua-tua nih, umur 50 tahun saya lihat ini. Ya, ada tong anak-anak remaja tapi sedikit. Ini penting ini. Ya, kita bilang itu anak-anak jangan bisa ke masjid deh, yang tua-tua mau. Bilang tidak, yang cepat meninggal juga itu yang muda-muda. Banyak kejadian anak muda balap-balap motor jatuh meninggal. Ada lagi anak muda waktunya salat duhur, salat subuh tidak datang, buru-buru ke Pantai Losari. Di Pantai Losari duduk-duduk di situ di lego-legonya, jatuh lagi itu situ kena meninggal lagi. Anak muda juga. Kalau orang tua itu alhamdulillah diberikan umur panjang dan berkah. Oleh karena itu mari kita sama-sama ini
Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara wa 'alaiha malaikatun ghilazun syidad." Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Itu adalah pesan Kamtibmas. Menjaga keamanan lingkungan ini diawali dengan keluarga. Banyak orang yang sukses, bapaknya sukses, ibunya sukses, dia termasuk orang-orang yang kaya. Tapi anaknya tidak mampu dia jaga. Ada yang kasus narkoba ini, ditangkap anak-anak SMA. Bukan orang yang tidak mampu, orang sukses bapaknya, ibunya sukses. Tapi kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan, jauh kasih sayang dari orang tuanya. Ya, membuat anak-anak sekarang ini kalau kita jauhi, ya semakin susah untuk dibendung. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jagai anak. Ya, ini kalau kita di masjid ya harus kita bawa anak-anak. Jangan sampai nanti di akhirat kelak ada anak kita yang memprotes. Wahai malaikat, saya protes ini. Kenapa? Kenapa orang tua saya masuk surga? Kenapa ibu saya masuk surga? Saya protes ini. Kenapa protes? Sejak saya kecil hingga saya besar sampai meninggal dunia, tidak pernah tuh diajak ajak ke masjid. Jadi ajak ke masjid. Anak-anak sekarang harus diajak ke masjid. Perlu tuh dijaga anak-anak. Bilang ibu-ibu, jangan coba anak-anak dijaga. Sekali-sekali bapaknya juga dijaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang lain adalah di mana di antara kita tetangga saling tidak kenal mengenal. Ya. Nah, ini di Masale ini termasuk kota besar kita ini. Ya, kemana-mana bisa kita jangkau dan termasuk kota yang diidam-idamkan. Semakin besar kota, semakin besar juga harus dipikul terkait dengan kriminalitas. Sekarang banyak sekali Pak kasus-kasus yang luar biasa. Ya, kalau dulu yang hanya ada kejadian perkelahian, hanya pencurian kecil. Sekarang luar biasa Pak. Ada sekarang orang dari menggunakan elektronik, HP, bisa dia curi berangkasnya. Apapun kecanggihan itu terletak pada diri kita pribadi masing-masing. Ilmu yang kita dapatkan ya, sama dengan HP ini. Kalau kita gunakan yang baik, manfaatnya baik. Tapi kalau kita gunakan yang salah juga manfaatnya luar biasa salahnya. Ya, banyak sekali. Ada yang di HP memprovokasi warga, menjelek-jelekkan warga, menjelekkan tetangga, ribut. Tapi kalau kita gunakan untuk melihat sarana dakwah di situ, luar biasa ada semua di situ. Ya. Oleh karena itu saya hadirin yang berbahagia. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah memberikan penjelasan terkait dengan kehidupan kita. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita tentang kehidupan akhirat. Ya, apa sih yang mau dicari ini? Ya kalau pangkat paling tidak 58 pensiun. Saya ini mau 55 tahun. Tidak lama lagi pensiun. Kalau ini kasih propam bulan 9 pensiun nih. Apa lagi yang kemudian tidak ada lagi. Tapi kalau kebaikan kita baik dengan warga, kita baik dengan tetangga, kita baik dengan sesama, itu akan menjadi amalan yang tak putus-putusnya. Kalau kita ini pegawai yang mungkin 58 tahun pensiun, kalau kita tidak baik dengan warga masyarakat, sudah tidak dilihat kita. Ya, tapi kalau kita baik, insya Allah di mana-mana pasti kita ditegur. Wala tansa nasibaka minad dunia. Boleh kita cari kehidupan akhirat. Silakan cari kehidupan akhirat. Kita beribadah, laksanakan kita laksanakan. Itu kewajiban untuk mencari. Jalan kita untuk menuju ke surga adalah dunia.
Jangan lupakan dunia. Ya. Kita tetap berusaha, berikhtiar. Ya. Allah Maha Pengasih, Ar-Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Semua orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan semua, umur, diberikan semua harta, kekayaan, harta sama semua. Diberikan nikmat oleh Allah. Tapi tidak semua diberikan nikmat rahimnya, kasih sayangnya. Siapa yang selalu menjaga dinul agama Allah, maka ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid ini mulai dari Pak Imam, pengurusnya, jamaahnya, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana selanjutnya? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kepada sesamamu. Khususnya di tetangga itu, tetangga ini, tapi saya kita di sini rumah-rumah besar-besar semua. Kadang itu pagarnya 2 meter. Kadang kita nanti ketemu kalau mau pagi keluar kantor, keluar kerja. Kalau sore baru datang lagi. Setelah itu tidak ketemu lagi. Kalau tidak ke masjid, tidak ketemu lagi. Nah, jadi harus ke masjid biar silaturahmi. Ya. Bagaimana menyambungkan tali persaudaraan? Itu Bapak hadirin yang berbahagia. Kalau kita berjalan di tempat yang terang dalam sebuah lorong, kemudian mati lampu, apa yang kita lakukan? Semua orang gelisah. Apa ini? Bagaimana ini? Di mana ini? Itu baru dunia. Tetapi ketika kita berjalan di tempat yang terang kemudian mati lampu, tapi kita punya nilai di situ. Ada yang selalu menyambungkan tali persaudaraan, maka silaturahmi datang dengan sebuah lilin akan menyala itu. Bagaimana diri kita ditanami dengan rasa benci, rasa dendam, rasa iri hati, ketika kita datang meminta maaf, silaturahmi, hilang semua itu. Tapi jangan bangga-bangga juga, jangan itu deh, saya tidak mau datang itu. Memang orangnya begitu, tidak boleh. Yang baik itu adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan saudaranya. Jadi kalau kita berbuat salah, minta maaf, jangan malu-malu. Ya. Tidak apa-apa, minta maaf, saya minta maaf, salah. Sudah, alhamdulillah, tenang itu. Daripada disimpan-simpan. Hadirin yang berbahagia. Kemudian wala tufsidul fasada fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tidak boleh saling benci, tidak boleh saling mengolok-olokkan, apalagi menjelang pilkada ini. Ya. Jaga persatuan, jaga persaudaraan, jangan sampai kita saling benci. Yang lain sudah duduk enak-enak, kita masih tetap tidak baku omong dengan tetangga. Tidak boleh. Harus kita tetap menjaga silaturahmi, jaga persaudaraan, jaga persatuan di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Apabila di antara kita ada yang berselisih paham, maka didamaikan. Damaikan kita ini adalah satu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kuncinya adalah ikhlas. Kita datang ke masjid ini ikhlas. Ya, memang berat salat subuh, Pak. Saya tinggal di Sudiang Batas Maros. Jadi setiap subuh jam 4 sudah start. Berat sekali pertamanya ini. Saya masuk di Polrestabes dinas, alhamdulillah. Bukan karena perintah, tapi memang juga karena dalam hati keinginan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berat. Begitu kita bangun, sudah tidur buku. Tidak ada di itu Pak Kapolres. Tidur buku. Sudah bangun lagi, tidak usah nih, masih lama waktu. Belum azan. Sudah bisa sholat nih, belum nonton ke dulu sepak bola. Di situ memang ujiannya. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala tadi, kita diberikan dunia dan segala isinya. Kalau ada yang sakit-sakit Pak, datang ke masjid. Asam urat kah? Datang ke masjid. Saya pernah alami. Tiba-tiba sakit asam urat lebih sampai berapa itu? 200-an. Wih, tidak bisa jalan. Dipaksa terus ke masjid. Lama-lama dengan air wudhu sembuh Pak. Tapi harus berobat sedikit.
ya, berobat dan berdoa kepada Allah Subhanahu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Allah dekat kepada hambanya dan Allah mengabulkan doa apabila kita meminta kepadanya. Jadi kalau kita minta doa pasti dikabulkan. Hadirin yang saya sama muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kami sampaikan, himbauan Kamtimas, saya mengajak bahwa di akhir-akhir tahun ini kalau prediksi di BMKG kita mengalami satu musim yang berkepanjangan. Panas sekarang luar biasa Kak, 40 derajat, panas sekali. Diprediksi akan mencapai puncak sampai dengan akhir tahun. Kalau selama 4 bulan tidak hujan, luar biasa Pak, akan mengalami dampak kekeringan. Oleh karena itu kita himbau jaga keamanan, ketertiban khususnya masalah kebakaran. Jangan sampai terjadi kebakaran di sekitar kita, di rumah kita, di kompleks kita, jaga. Ada di kompleks saya di sana di Batas Maros, Suriah, 2 yang terbakar gara-gara setrikanya. Setrika pakaian, buru-buru langsung ke Pantai Losari, makan pisang ngepe. Belum selesai di 2 piring, ditelepon, kembali Ki Pak Haji, habis ini rumah tak. Kenapa terbakar rumah tak? Baru kelabakan. Minta tolong Pak Haji, tolong. Apa mau ditolong? Ada mobil baru itu kasihan di garasi, kasih keluar laloi. Kok kasih keluar nih? Mana kuncinya? Ku bawa Pak. Nggak bisa. Masuk mikir di pagar. Pagarnya 2 meter. Coba bayangkan Pak, ini tetangga juga ini. Kalau bangun pagar rumah jangan terlalu tinggi. Ya minimal dengan tetangga. Kalau keluar kasih tahu tetangga. Ya, kalau begini nggak bisa lagi kita bantu karena datang pemadam kebakaran habis nih. Habis. Ini perlu kita jaga ini, jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya. Lebih baik saling mengingatkan, ya, mengingatkan. Kemudian selanjutnya terkait dengan di kompleks juga kita ini masuk lintasan jalan Ince ini tembus kemana-mana ini jalanannya. Ya, banyak tuh yang kasus kecurian. Kalau motor tak, mobil dikunci. Kalau perlu kasih masuk di garasi dulu, baru dikunci. Jangan dibiarkan di situ. Sebelah saya Pak Haji, ikhlas tawakal kepada Allah. Cocok kita ikhlas tawakal kepada Allah, tapi kalau di depan pagar kita simpan, tidak dikunci, diambil gitu. Kejahatan itu karena ada niat dan kesempatan. Kalau pelakunya sudah berniat, saya mau ke sana deh, cari-cari dulu, coba ada mangsa. Itu sudah niat. Tapi begitu ketika ada niat, dia jalan-jalan tapi tidak ada kesempatan. Pagarnya terkunci, mobilnya terkunci, motornya digembok. Tidak ada. Tapi kalau tidak sama sekali ada kesempatannya, ini memberikan peluang kepada pelaku kejahatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pada subuh hari ini kita termasuk hamba Allah yang dirindukan surganya Allah, dan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa selalu istiqamah untuk melaksanakan kegiatan subuh. Semoga apa yang kita niatkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.